memang harus dilunasin dulu ya kalau BPJS-nya ingin aktif lagi. Iya, Iya, jawabnya iya Kak. harus dilunasi Kak. Iya. Sampai saat ini masih berlaku regulasi yang lama, jadi kakak lunasi dulu keseluruhan tunggakan. Kecuali yang sudah beralih segmen ke segmen PBI, P3K itu boleh digunakan, tapi tetap ikut program cicilan dan rehab. Kalau Lagi. kemudian udah launching, please. Dan, Siap. Siap, Kak, Kak. siap Kak. Nanti Siap Kak, hai. pantengin aja Kak akun resmi kita di IG, TikTok, dan Facebook Kak. Kalau yang dari akun yang tidak resmi tidak usah dipercaya, kita takut aja nanti ada penipuan karena ini lumayan viral ya. Jadi nanti banyak yang memanfaatkan situasi. Iya betul. Lebih bagus dipantau Kita yang langsung ori-ori aja ya. Ya, Iya. yang Original. akun-akun verified. yang resmi. Bisa nggak Kak kalau BPJS, PBI, APBN udah lama off diurus lagi kepesertaannya PBI, APBN? Bisa? PBN bisa, tergantung kakaknya mau yang mana gitu. Ya. Kalau misalnya tetap mau terdaftar ke BPJS yang tanggungan pemerintah bisa ke Pemda setempat, atau kalau misalnya mau dialihkan ke segmen yang mandiri bisa datang ke kantor atau dari kanal non tatap muka tadi. Bisa dari aplikasi Mobile JKN atau dari WA Pandawa? Pandawa. Seperti itu Apakah kakak. BPJS Mandiri beralih ke pemerintah yang menunggak bisa langsung aktif? BPJS mandiri yang beralih ke dalam pemerintah posisi menunggak bisa. bisa. Langsung aktif dengan catatan. Dengan catatan tetap melunasi sisa keterlambatan pembayaran bulannya. Nanti manfaatkan program cicilan rehab di Mobile JKN atau ke kantor cabang. Kak, apa iya kalau kita sudah di klinik terus disuruh ambil antrian lagi dari aplikasi? Iya betul. Dia sudah di klinik. Dia Bisa udah di tetap klinik. bisa on the spot. Tapi banyak yang disarankan Ya. untuk dari aplikasi Tapi Mobile JKN. disarankan Mobile JKN karena nanti itu termasuk ke dalam capaian klinik juga untuk kontak dengan Mobile JKN. Terus Jadi juga- kedepannya kakak bisa terpapar aplikasinya dan bisa memanfaatkan kemudahan dari aplikasi Mobile JKN. Mungkin lebih ke situ sih kak, bukan paksaan ya kak, tetap bisa on the spot. Cuman Dan lebih disarankan Ya, lebih disarankan pakai yang, Mobile JKN. Mobile Ya, JKN. daripada antri kan Kak, Iya. mending ambil Jadi dari tujuan kunjungannya mau tanggal Jamnya. berapa, ya jamnya jam Antriannya. berapa, dan itu berlaku di FKTP atau FKTL gitu, ke rumah sakit ataupun ke klinik puskesmas gitu, udah berlaku. Seperti itu kakak, jadi biar lebih mudah, biar tidak lama nunggunya kayak dulu kan tuh rame Iya. gitu kan, jadi lebih dapat kepastian layanannya. Yes. Kalau misalnya kakak bingung, kakak bisa tanya ke petugas FKTP-nya atau kakak follow akun ini sekarang, kakak scroll itu konten-kontennya ada. Simulasi atau prosedur cara untuk mengambil antrian online dari aplikasi Mobile JKN. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo tanya-tanya, di like-like, jangan lupa di like-like berarti ya. kalau kita ambil antrian dari rumah atau giliran Tahu-taunya giliran kita gimana? Kita belum di klinik. Nah, di sana ada estimasi dilayaninya kak, jadi kakak bisa atur waktunya, jadi manage waktu. Misal kita estimasinya jam 4, berarti jam 1 jam sebelum jadwal poli dilaksanakan kakak udah datang ke sana. Jadi tujuan Mobile JKN itu sebenarnya untuk manage waktu kak, bukan Nanti ada berarti prediksi. kakak jam 4 dilayani, prediksi dilayaninya kakak jam 4 dikurang 5 datang, itu enggak disarankan juga kak ya. Jadi apalagi ke rumah sakit, kalau ke rumah sakit itu 1 jam sebelum jam pelayanan harus sudah datang. Sudah standby di 30 menit sana. sudah check in, sudah check-in. 1 kilometer dari rumah sakit. Jadi kalau kakak masih bingung, kakak bisa DM ke admin atau cek cara ini simulasi atau prosedur cara mengambil antrian online itu. Di Ada lagi, situ sudah guys. tertera jam estimasi layanannya berapa, urutan nomor berapa, itu udah jelas ya kak. Dan itu sudah terintegrasi dengan aplikasi fasilitas kesehatannya. Kalau kakak datang yang tetap jam 8, misal jadwal polinya jam 8 sampai jam 4, kakak tetap jam 8 tank nih datang, jadi akan tertumpuk juga, jadi tidak terurai antrian di poliklinik atau di rumah sakit. Tujuannya untuk mengurai antrian, jadi makanya kita manage waktunya, jadi peserta bisa mengatur waktunya sendiri dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kak mau tanya, BPJS. Ini. Yang atas ada lagi. BPJS ku mandiri dari awal belum pernah bayar. Kemarin mau bayar tapi udah lunas. Nah itu harus kita cek lagi ya. Kalau Tanya. yang terbaca belum
belum waktunya bayar. Kalau misalkan abang belum pernah bayar sama sekali, berarti itu tagihannya udah kekunci. Tapi kalau abang udah pernah bayar, itu abang atau kakak ya? Milkshake. Leli Namanya ngapa? Milkshake. Kakak aja. Ya kakak atau abang gitu ya, kakak atau abang. Kalau misalkan dia Bas. sudah pernah terbayar 1 kali atau 2 kali, biasanya sudah beralih segmen. Kalau mau dipastikan boleh cek di Pandawa, nanti di menu info peserta, informasi, ambil di status kepesertaan. Atau ke kantor BPJS juga boleh, melalui mobile JKN juga bisa di menu info peserta. Jadi dipastikan aja, kemungkinan sudah beralih segmen, makanya terbaca lunas atau belum waktu bayar. Kak mau tanya, kalau lupa akun JMO sama JKN bisa diperbaiki? Kalau kakak lupa akun JKN itu bisa ya kak, masih di dalam Ya, ranahnya kami. Kalau JMO, mohon maaf, itu saudara kembar kami kakak. BPJS Tenaga Kerja. Iya, BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk JKN itu bisa di menu lupa password ya bang ya. Ya, menu lupa password di bawah masuk, daftar tuh ada menu lupa kata sandi. Lupa kata sandi. Jadi nanti kalau lupa ya nanti Nanti diurus OTP-nya itu. ke nomor handphone sama email. Kalau emailnya belum terdaftar, ke nomor handphone yang terdaftar. Kalau nomor handphone yang nggak terdaftar gimana bang? Ya tinggal dirubah lewat Pandawa. Pas berobat ke PKM tulisannya penangguhan pembayaran, gimana ya? Itu kita pastikan lagi kak. Kakak segmen apa? Biasanya kalau penangguhan pembayaran itu peserta mandiri, yang belum melakukan pembayaran iuran pertama. Jadi statusnya kakak kekunci itu tagihannya, tinggal dibuka aja. Nanti kakak boleh lapor ke Pandawa, nunggu lagi 14 hari, atau kakak ke kantor nanti kita update teleponnya. Atau yang kedua kakaknya baru daftar, tagihannya belum terbuka. Jadi kalau untuk pendaftaran baru itu kan prosedurnya selama kakaknya mendaftar 14 hari lagi berbayar. Jadi kalau misalnya penangguhan pembayaran itu ya itu dia penangguhan untuk periode pembayarannya. Bisa jadi kakaknya belum masa 14 hari, belum masa buka tagihan tadi, atau tagihannya udah terlewat gitu. Ini yang tadi guys, yang berarti bukan tergantung antrian di aplikasi ya kak? Yang antrian online tadi? Kalau antriannya tetap ini kak. Jadi misalkan nih kakak udah 7 hari yang lalu mengambil antrian, kakak tetap yang paling utama nanti dilayani. Jadi tidak akan tertimpa oleh antrian on the spot ke rumah sakit. Jadi dia di sistem rumah sakit itu tetap sesuai urutan yang mengambil antrian. Cuman kan estimasinya sudah ada nanti. Misalkan nih kakak estimasinya sekitar jam 3 ya. Kalau misalkan di jam 3 tank kakak belum datang ya pasti peserta yang lain yang akan dinaik antriannya ke atas gitu. Tapi kalau kakak datang terus yang nimpa tadi udah terlayani ya kakak duluan yang dipanggil. Gitu. Kak, BPJS TKI apa bisa dicairkan? Ya mohon maaf, kita tidak membeda-bedakan mau dia TKI, mau dia warga Indonesia. TK, Ya, TK ya, oh kirain tenaga kerja Indonesia tadi, mohon maaf. BPJS TK. BPJS TK apa bisa dicairkan? Nah, seperti yang kakak lihat di background belakang kami tulisannya BPJS Kesehatan ya kakak. Jadi untuk itu kakak bisa pergi ke kantor setempat, kantor cabang setempat dan menanyakan kepada yang bersangkutan. Kalau mau daftar untuk anak 3 tahun bisa bang, di APK JKN dia masuk ke saya yang PBI. Cuma belum pernah daftar. Ini posisi bapak ibunya PBI berarti. Kalau PBI berarti anaknya nggak bisa penambahan lagi di akun mobile JKN. Penambahannya melalui Pandawa nanti atau ke kantor cabang. Kalau mandiri bisa. Kalau bapak ibunya mandiri itu bisa penambahan anggota keluarga nanti di situ. Jadi anaknya nanti langsung terdaftar di situ dan iurannya langsung terbentuk. Nah, masalahnya kode verifikasinya lewat nomor HP nggak muncul. Oke. Kode verifikasi nggak muncul ya. Yang pertama kakak, indikasinya kenapa tidak masuk kodenya ke nomor handphone kakak itu karena mungkin kemungkinan tidak ada pulsanya. Itu indikasi yang pertama. Pulsa, Jadi ya. ya pulsa. Sedia pulsa sebelum SMS kak. Jadi ketika kakaknya nanti kirim
kirim nih SMS OTP verifikasi dari SMS, itu biasanya ada ketentuan berlaku bahwasannya kalau untuk OTP verifikasi dari SMS kita masih masih pakai pulsa dibebankan ke pesertanya. Seperti itu kakak, kebanyakan kasusnya seperti itu, indikasi pertama. Yang kedua, nomor handphonenya tidak sesuai. Nah kalau untuk nomor handphonenya tidak sesuai atau kakak terdaftar di nomor handphone yang lama sekarang udah berubah, itu bisa dihubungi WA kami Pandawa untuk melakukan perubahan nomor handphone atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan setempat. Seperti itu kakak. Kak, gimana cara